Gimana nih kabarnya? Baik kan? Puji Tuhan. Nah, kembali lagi dengan kita di Sunday School Maranatha. Udah siap belum ibadahnya? Sudah? Oh sudah. Jangan lupa siapkan Alkitab dulu, mandi dulu, pakai baju yang rapi. Terus catatannya, kalau ada bapaknya, ibunya ngomong dicatat biar ingat. Nah, terima kasih, selamat beribadah. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap dong. Ya, kita mau mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Kita akan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kita mau jawab ya. Jawab ya, ya. Lebih keras lagi dong. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kita mau jawab lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Siapa yang kita jawab? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Siapa yang cinta kita? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Kita mau nyanyikan pujian minggu-minggu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau datang atas
Shalom, puji nama Tuhan. Anak-anak, tadi kalian sudah menyanyi dengan semangat ya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kita dalam minggu-minggu ini ya, bahkan lebih 1 bulan kita beribadah secara online di rumah masing-masing ya. Karena dengan adanya ya wabah, dengan adanya COVID ya 19 ini ya, banyak orang takut ya, banyak orang mereka takut keluar rumah ya, bahkan ada yang takut dari kematian ya. Anak-anak ya, banyak orang takut ya, bermacam-macam sebabnya ya. Ada orang yang takut naik pesawat terbang ya, tetapi juga ada orang yang takut naik sepeda motor, tapi juga ada orang yang takut juga naik kapal laut ya. Biarpun ada kapal laut yang kecil, tapi ada kapal laut yang besar juga ada orang yang takut ya. Apalagi kapal yang besar, mereka juga takut ya. Mengapa mereka takut ya? Padahal kapalnya besar ya, dan mungkin alat-alatnya juga yang dipakai ya, yang sekarang lebih dari zaman dahulu itu lebih canggih. Tapi mengapa ada orang-orang yang takut ya? Nah ya, tetapi kalau kita memiliki ya sebuah tekad bahwa kita mau pergi ke suatu tempat ya, dengan kita mengesampingkan ketakutan itu, maka kita akan sampai ke tujuan ya. Dan biasanya di sebuah kapal laut ya anak-anak, pasti ya, kalau kalian lihat perhatikan, pasti di situ ada yang namanya apa? Pelampung. Selain mereka itu menggunakan pelampung yang dipakai di tubuh, tetapi ada yang namanya pelampung seperti ini anak-anak. Tahu kan? Siapa yang pernah berenang? Oh, ya Kak Nasiti pernah berenang ya. Itu Kak Kristin berenang di Sengkaling. Ada yang senang juga berenang di Sinaputra ya. Pasti semua pernah mengenal yang namanya pelampung ini ya. Kalau dengan pelampung ini pasti tidak takut. Kenapa? Pasti tidak tenggelam ya, tidak tenggelam ya. Karena apa anak? Dia sebagai penolong ya. Dia sebagai penolong, dia sebagai alat untuk membantu supaya orang itu tidak tenggelam. Nah anak-anak, tentunya ketika kita sudah tidak takut, maka kita akan terhindar dari rasa was-was itu. Nah sekarang banyak orang yang takut, apalagi karena ketakutan bisa menyebabkan orang itu juga menjadi stres dan akhirnya juga timbul yang namanya penyakit macam-macam dan akhirnya mati. Sebuah kematian itu akan menghantuinya ya. Nah kemudian anak-anak ya, tidak ada orang yang suka membicarakan tentang kematian ya, atau apa yang terjadi tentang, pokoknya tentang kematian tuh orang tidak suka mendengar itu ya. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kematian itu adalah bagian dari kehidupan anak-anak ya. Kita tidak bisa menghindarinya ya. Kita ya bisa menghindari tidak naik kapal, kita tidak bisa menghindari tidak naik pesawat, kita bisa menghindari sesuatu yang kita takutkan, tetapi ya anak-anak ya, tentang kematian tidak bisa. Kenapa ya? Ya karena pada saatnya kita pasti akan mengalami yang namanya kematian, tetapi bukan karena kita ingin, tetapi itu adalah bahwa kematian itu adalah kehendak dari Tuhan ya, kehendak dari Tuhan ya. Banyak anak-anak berkata ya kepada kita semua bahwa mereka takut kematian ya. Mereka takut jika mereka mati atau keluarga mereka ada yang mati ya, siapa yang mau mengasihi saya? Siapa yang mau menghidupi saya? Ya, banyak orang yang takut. Ya, itu hal yang
biasa dalam kehidupan kita. Kenyataannya saat ini ya, bahwa kita juga pernah atau mungkin dari kalian ada yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kalian. Seperti Om ini sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Ya. Pertama-tama Om dulu juga takut ya, ditinggal orang tua itu ya nanti bagaimana? Ya. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan bahwa ya, bahwa kematian itu harus kita alami juga, akan dialami oleh semua orang. Ya. Tetapi ya, ketika saudara kita, orang tua kita mungkin ada yang meninggal, jelas bahwa ada seorang penolong. Ya. Seperti ya Yesus. Ya. Yesus sebagai penolong kita. Dia sebagai penyelamat di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu nanti seperti di dalam ayat Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-1, Roma pasal yang ke-5 ayat yang 1, ya. Dari kata-kata kita itu, ya. Ayat yang pertama dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi ayat masnya itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak ya. Ya, saat kalian mengundang Yesus ya untuk datang di dalam hidupmu dan kalian memutuskan untuk hidup bagi Dia, maka kalian tidak perlu takut lagi ya akan kematian itu. Ya. Yesus adalah seperti ini pelampung keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi seperti ini ya. Bahkan saat sesuatu yang buruk akan terjadi di dalam kapal itu ya, maka Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan sebagai pembawa damai ya di dalam kehidupan kita, ya. Sama seperti pelampung keselamatan itu, ya. Lihat bila kalian mengenal Yesus, ya, kalian memiliki damai sejahtera dalam hatimu, ya, karena kalian tahu bahwa kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Ya, kita tahu kalau minggu-minggu kemarin kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Ya. Oleh karena itu Dia meninggalkan Roh Kudus untuk penolong kita, anak-anak. Ya. Jadi kalau kalian mungkin saat kalian mungkin kita semua mati, ya, maka kalian akan berada di surga bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Ya. Itulah sebabnya kalian tidak perlu takut, ya, akan kematian bila kalian mengenal ya Yesus, ya, yang sebagai pemilik damai sejahtera itu. Ya. Ada sebuah kisah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, cerita tentang angin ribut diredakan. Itu ada di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Ayo buka Alkitabmu ya. Di dalam Markus pasal ya, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 ya, tunggu ya. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41 ya. Itu di situ diceritakan tentang angin ribut diredakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan banyak orang itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh lagi. Ya, menjadi teduh sekali. Ya. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya anak-anak, ya. Salah satu alasan mengapa kalian takut akan kematian adalah apa yang kalian rasa mungkin tak berdaya seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Seperti murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu itu, dan itu memang benar, rasanya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya, yang kita pikirkan, waduh, pasti ini kita mengalami binasa ini dengan ombak yang begitu besar, dan murid-muridnya menjadi takut, tentunya, kita akan sama kalau kita ada di dalam perahu itu, jelas kita akan rasa takut, rasa gelisah, Bagaimana ini kalau misalnya angin dan ombaknya yang begitu besar nggak bisa diredakan, Nah, kita tahu bahwa seharian sepenuh memberitakan Yesus menjadi lelah dan berkata kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, naik perahu. Dan Yesus dikatakan mereka menaiki perahu bersama-sama mulai bertolak ke seberang. Yesus dikatakan sedang tertidur di buritan di sebuah tilam, tiba-tiba badai yang sangat dahsyat datang. Nah, ombaknya yang begitu tinggi sehingga murid-muridnya menjadi takut. Mereka benar-benar mencekam. Kalau mereka mati bagaimana? Oleh karena itu anak-anak, mungkin kalian pernah merasakan yang sama sebelumnya. Mungkin di hari-hari ini banyak orang lagi ketakutan, termasuk mungkin kita semua ada anak-anak yang takut keluar rumah, takut nanti ketularan virus corona yang sangat dahsyat ini. Oleh karena itu itu juga hal yang sama dia rasakan. Pernah merasakan hal kalian mungkin sakit, pernah sakit yang nggak sembuh-sembuh, tentunya kita merasa sakit, merasa kita tidak kuat, takut nanti kalau terjadi kematian, kita merasa tidak berdaya, Oleh karena itu anak-anak, tetapi ketika murid-murid ini datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus, dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa." Yesus apa diam? Tidak, anak-anak. Yesus pun bangun, renggangkan tangannya dan akhirnya menghadik ombak itu, "Diamlah, dan tenanglah." Seketika itu apa, anak-anak? Kita lihat di dalam cerita itu, pada saat itu juga angin itu reda dan danau itu menjadi tenang sekali. Lalu ia melihat murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu menjadi begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mungkin anak-anak murid-muridnya memang tidak berdaya untuk melawan itu. Siapa yang mau melawan? Orang sepandai-pandainya kalau dari tengah laut itu sudah mereka pasrah. Badai yang begitu besar, tetapi Yesus memiliki kuasa. Memiliki kuasa. Yesus bersama murid-muridnya sepanjang waktu ada di perahu itu.
Dan ia menanyakan hal yang sama kepadamu, mengapa kalian begitu takut? Jangan takut bila sesuatu terjadi kepadamu. Ya. Jangan takut akan kematian. Karena apa? Karena ketika kalian merasa tidak percaya seperti murid-murid Yesus berada di bersamamu, anak-anak. Ya. Dan ia jauh lebih berkuasa dari apapun, bahkan kematian pun. Ya, ada di dalam kuasa Yesus kematian, ya. Dan saat itu beralihlah kepadanya dan mintalah bantuan kepada Yesus, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam dirimu, ada di dalam diri kita, ya. Oleh karena itu anak-anak, kita mau bersyukur, ya, kalau hari-hari ini kita setiap minggu dibekali dengan firman Tuhan yang mendorong kepada kita supaya kita tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, kita perlu, ya, datang kepada Yesus. Kita perlu menyebut nama Yesus. Kita perlu menghampiri Yesus karena Dia yang memiliki damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Dan biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini boleh memberi kekuatan bagi kita semua. Ya. Dan tadi sekali lagi ayat masnya ada di dalam apa tadi? Di dalam apa tadi? Yaitu di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang pertama. Saya ulangi, Roma pasal 5 ayat yang pertama, yang bagian yang ke B. Ya. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mengakhiri ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala pertolongan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau di hari-hari yang lalu kami seringkali takut untuk menghadapi masalah, menghadapi apapun yang terjadi dalam sekeliling kami. Bahkan kami takut untuk menghadapi kematian. Hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan ketakutan itu akan Engkau angkat, dan Engkau akan berikan kami damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa kematian itu ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Segala perkara boleh terjadi atas seizin-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, oleh karena itu Engkau mampukan kami untuk melewati hal-hal yang sulit sehingga kami memperoleh kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi kan sudah ibadah, sudah difoto, terus dikirim ke WhatsApp-nya gurunya kelas masing-masing. Habis itu kirim ke Instagram, kemudian tag Sunday School Maranatha. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.